Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melanjutkan perkuliahan kita mata kuliah teknik penulisan karya ilmiah, yang insyaallah hari ini kita akan sedikit membahas mengenai teknik pengetikan skripsi ya. Untuk materi pada minggu ini tentu tidak asing lagi bagi kawan-kawan karena sudah sering juga membuat makalah dan membuat karya ilmiah lainnya. Tetapi di sini kita sampaikan sedikit mengenai teknik pengetikannya, mulai dari pemilihan kertas, margin, jenis font dan lain sebagainya. Oke, kita di sini menggunakan ukuran kertas A4 ya. Oke. A4. Lalu marginnya itu tepi atas itu 4, tepi kiri itu 4 juga, tepi kiri 3 dan bawah itu 3, 4, 4, 3, 3. Oke, untuk font yang kita gunakan di sini ialah Times New Roman. Itu untuk penulisan bahasa Indonesia seperti ini. Itu Times New Roman. Tetapi apabila kita ada menggunakan ayat Al-Quran maupun hadis yang berbahasa Arab, maka kita untuk jenis fontnya menggunakan tradisional Arabic. Untuk ukuran fontnya 14 ya. Oke, di sini saya ingin sampaikan dan ingin juga kawan-kawan perhatikan, karena di sini menyangkut spasi pengetikan ya. Nah, kalau di sini untuk judul bab, nah untuk judul bab di sini spasinya itu 2 ya, 2. Lalu antara judul bab dengan sub judul di sini latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini sebagai subjudul ya. Itu spasi antara judul bab dengan latar belakang masalah ini 4 ya. Jadi begini. Nah, ini kan spasinya hanya 2 saja. Baru 2. Nah, lalu kita enter saja 1 kali. Jadi dia spasinya 4 ya. Antara judul bab dengan judul subbab itu 4 spasi. Lalu antara judul bab dengan teks itu 2 spasi ya. Kita coba 2 spasi. Nah, ini 2 spasi. Jadi semua teks di dalam skripsi itu untuk spasinya 2. Jadi kita tinggal sesuaikan saja yang di bawahnya itu juga 2 spasi. Nah, lalu ini kawan-kawan. Untuk misalnya di sini ketemu lagi dengan judul subbab, maka untuk spasinya itu diberi jarak 4 ya, atau 1 kali enter. Ini kan kalau begini saja itu hanya 2 spasi. Lalu untuk menyesuaikan dengan pedoman kita, maka kita beri 1 kali enter. Jadi untuk jaraknya seperti ini ya. Jadi nanti apabila ada lagi sub judul bab yang bagian C, maka seperti itu juga. Kita beri 1 kali enter. Nah, untuk
kawan-kawan semua, misalkan nanti di sini latar belakang masalah ini itu dicetak tebal ya. Untuk fontnya, untuk awal huruf itu kapital semua nanti. Lalu apabila nanti misalkan untuk sebab di sini panjangnya hingga 2 baris, maka spasinya itu 1 ya. Kalau misalkan ininya panjang nanti sampai 2 baris atau 3 baris, maka spasinya 1. Oke, penjelasan ini juga banyak telah dijelaskan di buku pedoman skripsi. Jadi saya tidak jauh mengambil materi kita ini dari pedoman. Ya, kawan-kawan bisa mempelajari lebih dalam di pedoman skripsinya masing-masing. Nanti apabila ada hal-hal yang mungkin belum jelas, bisa langsung ditanyakan. Karena sifatnya kita ini ya untuk materi setelah middle ini sifatnya itu banyak sudah materi-materi yang mungkin sudah kawan-kawan juga pernah membuat dan itu tidak asing lagi. Oleh sebab itu saya tidak banyak menjelaskan di sini, tetapi kawan-kawan bisa saja langsung lihat pedoman penulisan skripsinya. Nanti apabila ada pertanyaan silahkan ajukan. Nah, lalu di sini saya ingin menyampaikan sedikit tentang kutipan ya. Kutipan ini juga dijelaskan di pedoman penulisan skripsi, tetapi saya jelaskan sedikit di sini bahwasanya kutipan itu ada 2 macam, ada kutipan langsung dan tidak langsung. Kalau kutipan langsung itu merupakan tulisan yang sama persis seperti sumber aslinya, baik dari segi bahasa maupun ejaannya. Nah, tentu di sini kita akan mendalami bagaimana teknik penulisannya. Misalkan nanti kita menggunakan kutipan langsung. Nah, kalau misalkan kutipannya itu lebih dari 5 baris, maka tekniknya itu diketik 1 spasi, dimulai 5 ketukan dari margin kiri. Artinya itu kutipan langsung menjorok ke dalam ya, dari awal margin sebelah kiri. Nah, namun apabila kutipan itu panjangnya kurang dari 5 baris, maka teks itu tetap ditulis di bagian isi teks dan itu tidak spasinya tidak 1 spasi, tapi tetap 2 spasi yang mana diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Sebagai contoh di sini kutipan langsung yang panjangnya kurang dari 5 baris dimasukkan ke dalam teks, artinya dia tergabung di dalam satu teks, tidak terpisah. Nah, sebagai contoh di sini seorang pakar pendidikan Ramayulis 2020 menyatakan. Nah, di sini ada tanda petik 2 ya di atas. Itu menunjukkan kutipan langsung yang terdiri dari kurang dari 5 baris yang diakhiri juga dengan tanda petik 2. Nah, lalu selanjutnya untuk kutipan yang panjangnya lebih dari 5 baris, maka teknik pengetikannya itu seperti ini. Misalkan ini ya, ini sudah saya beri tanda merah. Ini kutipan langsungnya yang terdiri dari 5 baris, 5 baris lebih. Jadi untuk pengetikannya itu di sini dia agak menjorok ke dalam ya dari alinea pertama. Nah, jadi untuk kutipan langsung yang lebih dari 5 baris ini kita tidak menggunakan lagi tanda petik 2 ya. Tetapi di sini untuk spasinya 1.
Nah, jadi di situ bedanya antara kutipan yang kurang dari 5 baris dan lebih dari 5 baris. Nah, lalu selanjutnya untuk kutipan tidak langsung. Nah, untuk kutipan tidak langsung ini atau kita sebut dengan paraphrase, itu kutipan yang tidak sama persis seperti sumber aslinya. Artinya ketika kita mengambil rujukan di sebuah buku dan kita ingin mengutip, tetapi kita menggunakan bahasa kita sendiri, maka itu disebut dengan kutipan tidak langsung atau kita paraphrase, yang mana maksudnya sama akan tetapi dalam segi pengambilan bahasa itu sudah kita ubah. Oleh sebab itu, itulah dinamakan dengan kutipan tidak langsung. Pengutipan hanya mengambil intisari atau pokok pikiran dari sumber yang dikutip dalam kalimat yang disusun sendiri oleh pengutip. Nah, untuk kutipan seperti ini ditulis dengan 2 spasi sama seperti teks lainnya pada skripsi, tanpa tanda petik ya, kawan-kawan. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi minggu ini. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa memahami apa yang telah saya sampaikan. Dan semua materi ini juga tidak lepas saya ambil dari pedoman penulisan skripsi. Apabila terdapat ketidakpahaman atau kebingungan, silahkan tanyakan saja. Kita saling diskusi. Dan juga kawan-kawan diharapkan sambil membaca buku pedoman skripsinya. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik dan benar ya. Baik, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Saya meminta maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.